Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi statistika ya, subbab tentang penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Pada sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai beberapa istilah dalam statistika seperti datum, data, statistik, populasi, dan sampel, serta beberapa cara dan bentuk dalam penyajian data seperti tabel atau daftar. Ada diagram, grafik, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Untuk mengingat kembali penyajian data tersebut, kita bisa memperhatikan contoh tabel berikut ini. Yang pertama, di sini diketahui nilai ujian matematika 30 orang siswa. Ya, bisa dibaca ya, datanya ada 30 nilai. Nah, dari data tersebut kita diperintahkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama, data tersebut mempunyai jangkauan, ya, jangkauan atau range yang relatif kecil, sehingga penyajian datanya dalam bentuk daftar distribusi frekuensi berikut. Di sini kita akan membagi ya, dan kita bisa melihat dulu nilai terkecil dari data tersebut berapa dan nilai terbesarnya berapa. Nah, di sini kita bisa melihat dari 30 nilai siswa ini ternyata nilai terkecilnya adalah 3 ya. 3. Nah, nilai terkecilnya 3, kemudian nilai terbesarnya berapa? Di sini nilai terbesarnya tidak ada nilai 10, tapi ada nilai terbesarnya itu 9. Jadi nilai terbesarnya adalah 9. Nah, kemudian dari sini kita tinggal menentukan frekuensinya. Frekuensi itu adalah banyaknya data ya. Jadi dari nilai 3 ini yang memiliki nilai 3 ada berapa? Nah, kalian bisa lihat di nilai 30 siswa ini yang mendapat nilai 3 ada berapa? Ternyata hanya ada 1 orang ya. Kemudian nilai 4, nilai 5, nilai 6, 7, 8, dan 9 juga sama. Kita tinggal menghitung berapa siswa yang mendapat nilai 4. Di soal hanya ada 1 ya. Kemudian berapa siswa yang mendapat nilai 5? Di sini ada 6. Nah, kalian bisa cek sendiri ya. Ada berapa angka nilai 5-nya itu. Kemudian nilai 6 ada berapa? Angka 6, nilai 7, 8, dan 9. Nah, setelah dihitung, ini adalah frekuensinya. Nah, setelah dijumlahkan dari 1 sampai ke 3 ini, totalnya ada 30. Jadi, ini contoh daftar atau tabel distribusi frekuensinya ya. Nah, ini untuk distribusi frekuensi yang range-nya kecil. Jadi tidak ada interval di kelas-kelasnya, hanya satu nilai ya. Ini adalah contoh yang range-nya kecil. Oke, next contoh selanjutnya. Di sini diketahui nilai ujian matematika dari 80 siswa ya. Jadi di sini ada 80 nilai ya dari 80 siswa. Nah, yang diminta adalah sajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Nah, bedanya dengan contoh sebelumnya itu apa? Nah, kalau di contoh yang kedua ini kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya dengan jangkauan yang lebih besar ya, atau range-nya lebih besar dibandingkan yang tadi. Kalau tadi satu kelas itu satu nilai, nah ini karena datanya 80, data kelompok besar, maka kita akan buat kelas-kelas nilainya dengan interval ya. Interval itu maksudnya adalah jarak. Nah, langkah pertama seperti contoh sebelumnya sama, kita tentukan dulu nilai terkecilnya berapa ya. Nah, di sini kita lihat nilai terkecilnya berapa sih. Nah, coba sambil kalian amati, apakah kalian bisa melihat berapa nilai terkecilnya. Nah, silahkan diurutkan nilai terkecilnya. Nah, di sini saya melihat nilai terkecilnya adalah angka 35 ya. Di sini adalah nilai terkecil. Kemudian nilai terbesarnya berapa? Silahkan. Nah, kalian lihat dan amati berapa nilai terbesarnya. Apakah ada 100? Tidak ada. 99? Tidak ada juga. 98. Nah, 99 apakah ada? Nah, coba kalian perhatikan lagi. Harus teliti ya. 100 sudah pasti tidak ada karena di sini semuanya angka maksimalnya 9 ya. Berarti 99 ya. Nah, perhatikan lagi 99, tadi saya mengatakan tidak ada. Ternyata setelah diamati lagi ada ya nilai 99. Nah, ini nilai 99. Jadi data terkecilnya adalah 35 dan data terbesar adalah 99.
Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah melihat data terkecil 35 dan nilai terbesar 99. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa 80 nilai itu adalah jumlah yang cukup besar, sehingga jika kita akan membuat tabel distribusi frekuensi, sebaiknya jangan menggunakan tabel distribusi tunggal gitu ya. Nah, sebaiknya kita menggunakan tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, kalau kita gunakan frekuensi tunggal, itu kemungkinan akan banyak sekali kelasnya ya. Dari 80 nilai itu kemungkinan akan lebih dari 10 nilai ya yang muncul, sehingga itu dirasa tidak efektif. Lebih baik kita menggunakan distribusi frekuensi kelompok. Nah, langkahnya untuk membuat tabel distribusi frekuensi kelompok, yaitu pertama kita tentukan dulu jangkauannya ya. J atau jangkauan itu adalah nanti untuk menentukan berapa banyak kelas yang akan terbentuk. Nah, cara untuk menentukan jangkauan sudah dijelaskan ya di materi yang sebelumnya, yaitu rumusnya adalah nilai terbesar ya. Di sini nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Tadi nilai terbesarnya 99, nilai terkecilnya 35. Dikurangi hasilnya adalah 64. Jadi jangkauannya 64. Kemudian setelah menemukan jangkauan, kita akan menentukan banyaknya kelas. Jadi banyaknya kelas yang akan diperlukan itu berapa banyak. Nah, ini menggunakan aturan Stragers ya. Stragers ini. Rumusnya sendiri adalah K itu kelas ya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, dengan N-nya sendiri adalah banyaknya data, berapa banyaknya nilainya ya. Di sini nilainya adalah 80 ya. Banyaknya data itu adalah 80. Jadi N-nya jadi 80. 1 ditambah 3,3 log 80. Untuk mencari log 80 itu kalian bisa menggunakan bantuan kalkulator ya. Atau juga kalau kalian punya tabelnya, tabel logaritma boleh menggunakan tabel logaritma. Tapi biasanya kalau di soal-soal itu sudah ada nilainya ya, log N-nya berapa. Jadi tidak menggunakan kalkulator juga bisa. Jadi sudah disediakan oleh pembuat soal. Nah, di sini sudah dihitung log 80-nya adalah 1,9. Ini dikalikan ya. 3,3 dikali 1,9. Ini 3,3 1,9 hasilnya adalah 6,27. Kemudian ditambah dengan 1 jadi hasilnya sama dengan 7,27. Jadi banyaknya kelas ada 7 atau 8. Nah, gimana ini kok bisa ada 7 atau 8? Jadi kalian itu nanti bisa menggunakan kelas 7 atau kelas 8. Nanti untuk menentukannya mana kelas yang akan kalian gunakan, itu kalian lihat dari nilai dari nilai terbesar dan kecilnya apakah masuk semua atau tidak. Misalkan kalian menggunakan kelas 7. Nah, nilai terbesar kan tadi 99 ya. Nah, apakah dengan cukup 7 kelas ya, apakah cukup 7 kelas itu sudah cukup untuk mengcover nilai dari 35 sampai 99? Kalau itu cukup, maka kalian bisa menggunakan 7 kelas. Kalau misalnya 7 kelas itu tidak mencapai angka 99, misalkan cuma sampai 95, nah berarti kalian gunakan kelas yang 8 ya. Nah, nanti lebih jelasnya kelas 7 atau kelas 8 yang kalian gunakan adalah dari intervalnya, berapa interval kelasnya ya. Nah, untuk menentukan interval itu adalah panjang kelas. Panjang kelas itu bisa disebut jarak ya, jarak dari nilai terkecil ke terbesar, atau itu namanya interval. Rumusnya itu kalian adalah gunakan rumus J dibagi K ya. J itu apa? J itu jangkauan, K-nya kelas ya. Jangkauannya tadi sudah dapat di sini 64 dan kelasnya 7 atau 8. Nah, 64 dibagi 7,27 dari sini kalian juga bisa bulatkan menggunakan 7 atau 8. Hasilnya 64 dibagi 7 adalah 8,8. Nah, ini kalian bulatkan ya, 8,8 kalian bulatkan ke 9. Sudah dijelaskan ya di materi sebelumnya bagaimana cara melakukan pembulatan ya. Nah, 8,8 ini karena komanya itu lebih dari 5, maka bisa kalian bulatkan ke atas menjadi 9 ya. Jadi panjang kelasnya adalah 9 ya, intervalnya ada 9. Nah, kemudian kalian pilih batas bawah kelas di interval pertama ya. Batas bawah kelas interval pertama dapat ditentukan dari data yang terkecil atau nilai terkecil ya. Jadi kelas pertama itu adalah nilai yang paling kecil, berapa di soalnya itu tadi 35 ya. Berarti kelas pertama itu nilainya dari 35 sampai 43. Nah, dari 35 sampai 43 itu dari mana? Dari panjang kelasnya atau interval. Kalian hitung aja 35 ya, 1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Kelebihan ya, kalau 14 sampai 10 berarti 3 sampai 9. Nah, ya, jadi 35 ke 49 itu panjangnya adalah 35 sampai ke 43 itu panjangnya adalah 9 ya. Sama 1 sampai 3 itu di sininya 44. 44 ke 52 juga sama 9 interval atau jaraknya 9. 53 ke 61 juga sama 9. 62 ke 70 juga sama sampai seterusnya di kelas 98 sampai 106. Nah,
Kalian nggak usah bingung ketika nilai di sini kan 106 ya, padahal kenyataannya nilai terbesarnya hanya sampai 99. Tidak usah bingung ya, tidak apa-apa jika di sini intervalnya itu melebihi nilai terbesarnya. Yang terpenting jangan sampai nilai terbesar itu tidak masuk ke kelas ini. Nah, misalkan kalian membuat kelas cuma sampai sini, 89 sampai 97, sedangkan nilai terbesarnya adalah 99 misalkan ya. Nah, ini tidak boleh, yang tidak boleh seperti ini. Kalau lebih tidak apa-apa, tapi kalau kurang tidak boleh. Nah, kalian bisa hitung nih ada berapa kelasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ini kelasnya ada 8 ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Kalian bisa menggunakan kelas 7 atau yang kelas 8, nanti tergantung nilainya aja yang masuk itu, nilai terbesar masuknya di kelas mana ya. Kalau kalian menggunakan kelas 7 dong kan nanti tidak masuk ya 99, maka kalian harus menggunakan 8 kelas agar nilai terbesarnya tetap masuk kepada tabel ya. Nah, di sini apa? Tally ya. Tally itu terus. Nah, ini seperti ini ya. Frekuensi itu tadi banyaknya data atau banyaknya nilai. Nah, untuk menentukan frekuensi kalian fokus kembali lagi ke nilai yang 80 nilai itu. Jadi kalian tinggal lihat aja dari interval 35 sampai 43 ya. Jadi dari nilai 35 sampai 43 ada berapa banyak siswa yang mendapat nilai 35 sampai 43. Nah, kalian bisa lihat di daftar nilainya tadi ya. Nah, kalian lihat di daftar nilai ini, nah berapa banyak siswa yang mendapat nilai 35 sampai 3. Nah, di sini 35 1 2 ya. Kemudian berapa lagi? Di sini 48 ya, kelebihan. Harus teliti 49 38 ya. Ya. Apakah ada lagi nilainya? Kalian periksa satu persatu caranya seperti itu ya. Ternyata tidak ada lagi ya. Jadi dari nilai 35 sampai 43 itu hanya ada 3 nilai, yaitu 35, 38 dan 43. Jadi frekuensinya ada 3 ya. Kemudian next lagi tadi untuk kelas nilai interval 44 sampai 52. Kita cari ya 44 sampai 52. Yang 44 sampai 52. Nah, 48 masuk ya. Sampai 52 1 2 52 nih misalnya. 3 9 bukan. Jadi hanya ada 3 ya. Ya, sesuai ya. Di sini juga sama 3. Dan yang seterusnya sama, langkahnya sama untuk kelas-kelas yang selanjutnya. Jadi kalian tinggal lihat daftar nilainya, kemudian kalian tandai yang sudah kalian hitung, atau lingkari atau apa terserah kalian. Yang penting nanti frekuensi totalnya di sini ada 80 nih. Kalian jumlahkan di sini harus ada 80 nilai ya, sesuai daftar nilai kelasnya ada 80 orang ya. Kalian jumlahkan nih, 3 tambah 3 6 tambah 5 11, 11 tambah 3 14, 16 24 28 tambah 2 30 ya. 3 4 5 6 7 8 80 pas ya. Nah, jadi seperti itu cara membuat tabel distribusi frekuensi baik yang tunggal maupun yang kelompok. Jadi cara membedakan yang tunggal kelompok hanyalah dari banyaknya data atau nilai. Nah, karena untuk menggunakan data tunggal itu kalau terlalu banyak tidak efektif. Jadi untuk nilai yang jumlahnya di atas 30 data sebaiknya menggunakan frekuensi kelompok. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang histogram dan poligon ya. Nah, histogram sendiri itu apa? Sebenarnya histogram itu adalah daftar atau tabel distribusi diagram batang ya. Jadi histogram itu adalah diagram batang. Nah, bedanya apa dengan diagram batang? Kalau histogram sendiri diagram batangnya itu berhimpit ya. Tidak ada jarak antara batang yang satu dengan batang yang lain atau saling berhimpitan. Nah, itu namanya diagram histogram ya. Jadi diagram batang yang saling berhimpitan itu namanya histogram. Kemudian batasan bawah dengan batasan atas itu menjadi interval, menjadi jarak ya, menjadi jarak antara batang yang satu dengan batang yang lain ya. Jadi histogram itu sebenarnya adalah diagram batang yang saling berhimpitan. Kemudian histogram ini lebih tepat atau lebih sering digunakan untuk menggambarkan tabel atau daftar distribusi frekuensi ya. Jadi datanya itu bukan data distribusi frekuensi seperti tadi yang sudah saya contohkan di contoh pertama kedua. Nah, untuk pembuatannya itu lebih tepatnya menggunakan histogram, bukan diagram batang biasa ya, karena ada tepi bawah nanti tepi atas yang saling berhubungan. Oke, saya akan contohkan di sini bagaimana cara menggambar atau membuat histogram dari sebuah daftar distribusi frekuensi.
baik kelompok ataupun tunggal. Ya, sama sebenarnya untuk pembuatannya. Hanya yang akan saya katakan ini untuk frekuensi kelompok ya. Karena frekuensi kelompok lebih kompleks, lebih sulit ya dibanding yang tunggal. Nah, kalau yang kelompok bisa, otomatis yang data tunggal juga pasti bisa. Nah, dari contoh yang kedua tadi yang sudah kita bahas, akan kita buat histogramnya seperti apa. Ya, tadi kita sudah membuat daftar atau tabel frekuensi kelompok ya. Tadi kita ada 8 kelas dengan interval 9. Untuk membuat histogram ini, kita tentukan dulu tepi bawah dan tepi atas dari masing-masing kelasnya ya. Jadi di kelas pertama itu nilai terkecilnya 35, maka tepi bawah dari kelas pertama itu adalah 35 dikurangi 0,5 ya. Rumus menentukan tepi bawah kelas itu adalah nilai dikurangi 0,5 ya. Kalau nilainya bulat dikurangi 0,5. Kalau nilainya desimal, misalkan kelasnya itu 35,5, nah ini desimal kan ya, sampai misalkan 40,5. Nah ini untuk menentukan tepi bawahnya bukan dikurangi 0,5 lagi, mereka dikurangi 0,05. Nah tapi kalau datanya bulat ya, maka dikurangi adalah 0,5 seperti itu ya. Dari data yang tadi sudah kita contohkan, sudah kita bahas, kelas terkecilnya itu di kelas pertama itu nilai terkecilnya adalah 35, maka tepi bawahnya dikurangi 0,5 menjadi 34,5 ya. Kelas kedua itu tadi nilai terkecilnya adalah 44, maka dikurangi 0,5 menjadi 43,5. Untuk kelas ketiga itu tadi nilai terkecilnya 53, maka tepi bawahnya adalah 52,5 ya, dikurangi dan seterusnya seperti itu ya. Nah untuk membuat histogram sebenarnya sama aja seperti diagram yang lain, kita harus membuat 2 garis dulu ya. Ini yang vertikal itu untuk menyatakan frekuensi atau jumlah dari datanya, yang horizontal ini menyatakan nilai tepi bawahnya ya, nilai tepi bawahnya. Tadi untuk kelas pertama itu tepi bawahnya 34,5, intervalnya ada 3. Nah, untuk menentukan frekuensi ini bisa satuan, bisa juga menggunakan jarak seperti ini kelipatan 5 ya. Itu sebenarnya tergantung kita, namun kalau kita menggunakan satuan misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya akan banyak angka ya, tidak efektif lah. Lebih baik digunakan jarak seperti ini supaya lebih efisien dan terlihat lebih mudah untuk dibaca. Di sini juga ada keterangan frekuensinya lah ya, jadi kalian tidak bingung. Kita tidak bingung ini berapa sih frekuensi sebenarnya. Nah, di sini tuh hanya lambangnya aja atau jaraknya. Kemudian untuk yang tepi bawah kelas kedua itu 43,5, frekuensinya ada 3. Yang kelas ketiga 52,5 ada 5 dan seterusnya. Ya, nah untuk tinggi batangnya itu tadi kita lihat dari frekuensinya, tidak asal saya ingin yang panjang. Kelas kedua tidak bisa, tergantung frekuensinya sebanyak apa. 3 dengan yang 5 tentu beda lah, lebih tinggi yang 5, dan yang 22 udah pasti yang paling tinggi ya. Nah ini kalian tinggal nanti hubungkan aja dari tepi bawah yang pertama, kedua, dan ketiga, nanti akan membentuk sebuah batang ya, diagram batang. Tapi harus saling berhimpit, ingat, jangan renggang ya, jangan ada jarak. Misalnya kalian buatnya begini, nah ini tidak boleh ya, jadi harus saling berhimpit, namanya histogram. Nah seperti itu ya, ini histogram sudah sangat jelas. Nah kalau yang ada garisnya bagaimana, itu apa namanya Bu, ini ya yang seperti saya contohkan di materi sebelumnya. Nah ini namanya adalah histogram dan poligon ya. Jadi histogram itu tadi diagram batang, kalau poligon itu adalah sebenarnya diagram garis. Jadi diagram batang dan garis disatukan menjadi histogram dan poligon ya. Nah kalian bisa baca, nah di sini ada definisinya ya. Poligon itu diagram garis yang digunakan untuk menyiapkan data dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi sama sebenarnya dengan diagram garis biasa, hanya ini untuk distribusi frekuensi. Ya, jadi kalau histogram dan poligon disatukan, gambarnya akan jadi seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini contoh dari poligon frekuensi ya. Ini yang contoh poligonnya saja tanpa ada histogramnya. Nah, yang membedakan kalau tadi histogram itu nilainya itu dari nilai tepi bawah. Kalau poligon itu adalah nilai tengahnya. Tadi kan interval kelasnya adalah 9 ya. Kelas pertama itu tadi nilai terkecilnya 35 sampai tadi kelas pertama itu 35 sampai 43 ya. Nah, kalian untuk menentukan tengahnya, karena ini intervalnya ganjil ya 9. Nah, dari 9 itu kalau nilai tengahnya kira-kira dinilai berapa? 9 itu dibagi 2, 4 ya, 8 nilai tengahnya, berarti
nilai yang kelima, kalian tinggal hitung aja. Berarti kalau dari 35, 36, 37, 38, nilai kelima itu nilai berapa? 39 ya. Maka untuk kelas pertama nilai tengahnya adalah 39. Kelas kedua itu 44 sampai 52. Kalian hitung aja nilai tengahnya. Nilai urutan yang kelima dari 44 sampai 52 itu berapa? 44, 45, 46, 47, 48 ya. Berarti 48. Nah, seperti itu dan seterusnya. Jadi kalau poligon itu untuk di garis horizontal ini yang ditampilkan adalah nilai tengah, bukan tepi bawah lagi. Ya, sebenarnya dari contoh yang tadi ya, contoh ini tuh sebenarnya ini udah jelas bahwa poligon itu kan menyentuhnya titik tengah, berarti nilai tengahnya yang diambil ya dari data itu ya. Jadi itu kurang lebih seperti itu ya cara membuat tabel distribusi frekuensi tunggal ataupun kelompok serta menggambarkan poligon dan histogramnya ya. Mudah-mudahan dari penjelasan video ini kalian bisa lebih memahami tentang statistik, cara penyajian data tunggal dan kelompok. Oke, saya cukupkan saja videonya. Kita lanjut di video selanjutnya untuk pembahasan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini dan mempelajarinya. Tetap semangat belajar. Di tengah pandemi ini kita harus tetap berprestasi dan menunjukkan nilai terbaik dari diri kita ya, menunjukkan sikap terbaik dari diri kita. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.